Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kepada kita semua, saya akan menyampaikan terkait dengan apa itu sekolah penggerak. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini pemerintah melalui Kementerian Pendidikan itu sedang mengagendakan salah satu program besar, yaitu program sekolah penggerak. Di mana dalam implementasi sekolah penggerak tentu ada beberapa hal yang perlu kita pahami dan perlu kita ketahui, khususnya kepada para pemangku kepentingan, baik itu kepada guru, kepada dinas instansi terkait, kepada kepala sekolah, dan kepada semua pihak, termasuk kepada pihak orang tua, stakeholder. Nah, perlu kita pahami di sini, supaya dengan pemahaman tersebut, kita menjadi paham bahwa saat ini pemerintah sedang merancang salah satu program untuk mempercepat kemajuan di bidang pendidikan, kemajuan Indonesia melalui terciptanya profil pelajar Pancasila melalui program sekolah penggerak. Saya mengawali dengan sebuah pertanyaan, apa itu sekolah penggerak? Program sekolah penggerak itu merupakan program sekolah mengemudi, bahasa lain itu penggerak, yang merupakan program peningkatan kualitas belajar siswa yang terdiri dari 5 jenis intervensi. Ada 5 jenis intervensi dalam program sekolah penggerak ini untuk mempercepat sekolah keliling menjadi 1-2 tahap lebih lanjut dalam kurun waktu 3 tahun akademik. Oke, berikutnya saya ingin sampaikan bahwa apa itu sekolah penggerak berlandaskan Pancasila? Ini pertanyaan ya, saya ulangi. Apa itu sekolah penggerak berlandaskan Pancasila? Ini jawabannya. Program sekolah penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia yang maju, yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Menurut Nadiem Makarim, sekolah penggerak adalah katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia yang terdiri dari 2 hal, yakni sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila dan diawali dengan sumber daya manusia yang unggul, terutama kepala sekolah dan guru. Intervensi dilakukan secara holistik melalui sumber daya manusia sekolah, pembelajaran, perencanaan, digitalisasi, dan pendampingan Pemda. Sekolah penggerak memiliki ruang lingkup yang mencakup seluruh kondisi sekolah, tidak hanya sekolah unggulan saja, tetapi juga sekolah swasta dan negeri lainnya. Tingkat tertinggi adalah tahap 4, yang mana sekolah menjadi sekolah yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan, berpusat pada murid, perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri, refleksi guru, dan perbaikan pembelajaran terjadi. Dan guru serta kepala sekolah itu dapat melakukan pengimbasan, khususnya pengimbasan terhadap sekolah-sekolah lainnya. Apa saja yang menjadi intervensi program sekolah penggerak? Yang pertama, itu pendampingan konsultatif dan asimetris. Program kemitraan antara Kemendikbud dan pemerintah daerah, di mana Kemendikbud memberikan pendampingan implementasi sekolah penggerak. Di sini pemerintah sudah menyiapkan sejumlah pelatih ahli untuk membimbing, mendampingi, untuk menggerakkan sekolah-sekolah yang sudah ditetapkan sebagai sekolah penggerak yang ada di seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia. Yang kedua, itu penguatan SDM sekolah. Ini ya yang kedua, penguatan kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik, guru melalui program pelatihan dan pendampingan intensif, yaitu coaching 1-to-1 antara pelatih ahli dengan kepala sekolah. Itu selalu diberikan coaching, dan coaching itu intensif dilakukan setiap bulannya dengan pelatih ahli disediakan oleh Kemendikbud. Baik, berikutnya yang ketiga, itu pembelajaran dengan paradigma baru. Apa maksudnya?
bahwa pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai Pancasila melalui kegiatan pembelajaran di dalam dan di luar kelas. Yang keempat, itu perencanaan berbasis data. Di sini maksudnya adalah manajemen berbasis sekolah, perencanaan berdasarkan refleksi diri di satuan pendidikan. Yang terakhir, yang kelima, itu digitalisasi sekolah, di mana dalam hal ini adalah penggunaan berbagai platform digital yang bertujuan untuk mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi, menambah inspirasi, dan pendekatan yang customized. Intervensi program sekolah penggerak, digitalisasi sekolah. Penggunaan berbagai platform digital itu bertujuan untuk mengurangi, sebagaimana yang sudah saya bacakan, yang sudah saya paparkan di slide sebelumnya, bahwa platform guru itu profil dan pengembangan kompetensi, alat bantu guru untuk meningkatkan kompetensi itu melalui pembelajaran berbasis microlearning dan habituasi. Platform guru, alat bantu guru untuk menjalankan pembelajaran kompetensi holistik dan pembelajaran terdiferensiasi. Berikutnya, platform sumber daya sekolah itu meningkatkan fleksibilitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam manajemen sumber daya sekolah. Dashboard rapor pendidikan ini memotret kondisi mutu pendidikan secara akurat dan otomatis, dirujuk untuk evaluasi dan perencanaan. Oke, demikian saja paparan singkat saya pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua, kita semua, para pegiat pendidikan dapat memahami bahwa sesungguhnya dalam program sekolah penggerak ini ada intervensi-intervensi yang harus dilakukan supaya target ataupun capaian yang ingin ditargetkan itu bisa tercapai hendaknya. Demikian saja. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.